Halo Pisces, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja, sehat, dan apapun urusan kamu selalu diberikan kemudahan ya. Aku berharapnya gitu. Amin. Oke, kita reading buat minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei 2026. Ambil yang cocok aja dan lepaskan sisanya. Oke. Untuk Pisces elemen air. Oke, kita udah dapat 4 kartu buat readingan kali ini. Aku tuh di sini tuh ngerasa ada fase di mana kamu mungkin lagi mencoba menenangkan diri dari situasi kamu sebelumnya dan mungkin juga berusaha menyembuhkan banyak hal dalam hidup kamu. Jadi mungkin ada ini ya kayak proses healing, istirahat dan mungkin belajar memahami diri sendiri lebih dalam. Tapi di sisi lain, aku ngeliat di sini uh, sebenarnya ada peluang baru yang mulai masuk ya. Mungkin bisa berupa ide, pekerjaan, rezeki atau kesempatan untuk uh, berkembang menjadi versi diri yang lebih baik dan mungkin dari hadirnya kartu Queen of Cups ini juga semesta tuh mengingatkan supaya kamu tuh lebih mendengarkan intuisi dan perasaan hati kamu sendiri. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Karena kamu tuh sebenarnya lebih kuat gitu dan lebih bijaksana daripada yang kamu kira. Jadi mungkin saat ini tuh ada fase untuk memulihkan diri sambil mempersiapkan awal baru yang lebih baik. So pelan-pelan aja. Yang penting jangan berhenti bertumbuh gitu. Oke. Dan di sini kalau yang aku lihat untuk pekerjaan aku rasa sih cukup baik ya situasinya, energinya. Mungkin juga ada nih beberapa dari kamu Pisces yang mungkin dapat tawaran kerja atau mungkin merasa kamu tuh terbantu banget di kerjaan kamu karena mungkin dari tim atau rekan itu benar-benar care ya. Misalkan kalau seandainya kamu lagi ada kesulitan nih dalam mengerjakan proyek, mengerjakan tugas kamu atau apalah itu ya. Nah, di sini kayak mereka tuh bener-bener uh, mau bantu dengan tulus gitu. Jadi kayak kamu merasa punya temen atau orang-orang yang baik nih di situasi pekerjaan dan pastinya kamu tuh merasa terbantu banget dengan bantuan dari mereka ya. Oke, kita lihat untuk keuangan. So, untuk keuangan, aku ngelihat di sini tuh ada dorongan besar untuk bergerak cepat, kayak mencari peluang atau mengejar sesuatu yang bisa meningkatkan pemasukan. Jadi kamu tuh aku lihat lagi ada energi semangat dan ambisi yang cukup tinggi ya Pisces. Tapi di sisi lain di sini ada King of Swords. Ini tuh lebih ngingetin supaya kamu tetap pakai logika dan strategi. Jadi jangan terlalu impulsif dalam ambil keputusan soal uang hanya karena semangat sesaat. Nah, bisa jadi ada peluang yang terlihat menarik banget, tapi tetap harus dihitung dan dengan matang pastinya. Karena kalau energi cepatnya nggak diseimbangkan dengan pikiran yang jernih, hasilnya tuh malah bisa bikin penyesalan gitu. Jadi gini, keuangan kamu punya peluang berkembang, asal kamu tuh berani bergerak, tapi tetap cerdas dalam mengambil keputusan ya.
Kita bahas buat asmara. Oke. Kita yang single ya. Kita yang single dulu nih yang dibahas. Yang pacaran, kita langsung ambil kartu aja ya guys. Dan yang sudah nikah. Oh my god. Ada the tower guys di sini. Oke. Kita bahas dulu buat yang single. Ada Ten of Swords dan Temperance. Mungkin nih ya, kamu tuh baru aja ngelewatin fase yang cukup berat dalam urusan hati. Kayaknya ada rasa kecewa, sakit hati, atau luka yang benar-benar menguras emosi kamu. Tapi di sini ada Temperance. Ini nunjukin kalau sekarang kamu tuh sedang masuk ke fase pemulihan dan penyeimbangan diri. Jadi pelan-pelan kamu tuh kayak mulai belajar menerima gitu ya. Dan mungkin juga menenangkan hati dan berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Jadi, meskipun masih ada rasa capek atau takut membuka hati lagi, sebenarnya energi kamu tuh sedang diarahkan untuk sembuh, bukan terus terluka gitu ya. Jadi intinya, ini tuh bukan akhir dari kebahagiaan kamu, dan kamu tuh hanya sedang diberi waktu untuk pulih, supaya nanti bisa mencintai dengan hati yang lebih tenang dan lebih sehat pastinya. Kalaupun yang sudah berpacaran, di sini kalau yang aku lihat sih, kayaknya hubungan kalian tuh sebenarnya punya kekuatan buat bertahan ya. Karena aku lihat masih ada rasa sayang dan usaha buat saling memahami. Ada kartu strength soalnya. Nah, ini nunjukin adanya kesabaran dan ketahanan dalam hubungan. Tapi di sisi lain, di sini aku juga ngelihat banyak kebingungan atau juga overthinking atau bahkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, kadang salah satu dari kalian jadi terlalu banyak mikir, menebak-nebak atau membayangkan hal yang belum tentu terjadi gitu. Atau malah juga apa ya, hubungan ini tuh kayak lagi diuji dengan banyak pilihan, godaan atau bahkan perasaan yang lagi naik turun. Oke, well, jadi hubungan ini, aku lihat tuh masih punya potensi yang kuat, tapi kamu tuh perlu lebih realistis dan jujur satu sama lain sama pasangan kamu. Supaya nggak terjebak dalam asumsi atau harapan yang berlebihan ya. So, nah di sini kalau yang aku lihat, yang sudah nikah ini, ada perubahan besar ya kayaknya, karena the tower and then mungkin bisa juga tentang guncangan dalam hubungan. Misalkan bisa ini ya, bisa berupa konflik, um, mungkin perubahan situasi atau sesuatu yang tiba-tiba tuh mengubah dinamika rumah tangga kalian. Nah, di sisi lain juga ada The Chariot. Nah, ini tuh nunjukin hubungan ini sebenarnya masih punya dorongan kuat untuk terus maju dan melewatin semuanya. Jadi walaupun sempat merasa chaos atau berat, masih ada keinginan kok untuk mempertahankan dan mengendalikan arah hubungan ini, baik dari kamu atau dari dia. Masalahnya, kalau emosi sama ego itu sama-sama nggak dikontrol, hubungan ini bisa terasa seperti tarik-menarik dan penuh ledakan. Gitu kalau yang aku rasa. Jadi ya memang harus bisa menurunkan ego ya. Salah satunya atau bahkan di keduanya. Well, hubungan ini sih aku lihat emang lagi diuji lewat perubahan besar ya. Tapi kalau kamu bisa bekerja sama dan mengendalikan emosi, hubungan ini tuh masih bisa dibawa ke arah yang lebih baik dan lebih kuat. Khususnya ini buat kamu yang punya pasangan Cancer, Pisces, Scorpio nih kayaknya. Tapi bisa juga di zodiak lain ya. Oke, buat kamu yang ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih ya udah hadir, sudah nemenin aku sampai akhir video. Selalu tetap bersamaku ya.
Dan aku berharap keberuntungan selalu berpihak kepada kita semua ya sayangku. Baik, salam santu, salam rahayu buat semuanya, dan sampai jumpa di readingan berikutnya.